Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Nita Fitria Ulfa dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi pendidikan taman siswa. Nah, mau tahu? Yuk kita simak penjelasannya. 1, 2, 3, come on! Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah Taman Siswa. Taman Siswa ini berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Nah, pendirinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Awal berdirinya Taman Siswa ini diawali dengan ketidakpuasan dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Karena jarang sekali negara kolonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada negara jajahannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh ahli sosiolog Amerika, pengajaran merupakan dinamit bagi sistem kasta yang diperhatikan dengan keras di dalam daerah jajahan. Nah, oleh sebab itu, makanya didirikanlah Taman Siswa ini. Nah, berdirinya Taman Siswa merupakan tantangan terhadap politik pengajaran kolonial dengan mendirikan pranata tandingan. Taman Siswa adalah badan perjuangan, kebudayaan, dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan. Nah, pendidikan Taman Siswa ini dilaksanakan berdasarkan sistem AMONG, yaitu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini, setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua memberikan pelayanan kepada anaknya. Nah, sistem AMONG tersebut berdasarkan cara berlakunya disebut sistem Tuturi Handayani. Di dalam sistem ini, pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Apabila minat anak didik ternyata akan keluar rel atau keluar jalur, pengembangan potensi anak didik ini di jalan yang salah, maka pendidik berhak untuk meluruskannya. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa menyelenggarakan kerjasama yang selaras antar 3 pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain hendaknya saling berkoordinasi dan saling mengisi kekurangan yang ada. Penerapan sistem pendidikan seperti ini yang dinamakan sistem Trisentra Pendidikan atau sistem Tri Pusat Pendidikan. Nah, pendidikan Taman Siswa berciri khas Pancadharma, yaitu yang pertama, kodrat alam atau memperhatikan sunatullah. Nah, yang kedua, yaitu kebudayaan atau menerapkan teori Trikon. Nah, yang ketiga, yaitu kemerdekaan atau memperhatikan potensi dan minat masing-masing individu dan kelompok. Nah, yang keempat, yaitu kebangsaan, yaitu berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku. Nah, yang kelima yaitu kemanusiaan atau menjunjung harkat dan martabat setiap orang. Pada tanggal 20-22 Oktober 1923 diadakan kongres dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumumkan bahwa Taman Siswa merupakan badan wakaf atau institut pendidikan yang berdiri sendiri bebas dari pemerintah. Nah,
Nah, yang kedua yaitu menyatakan prinsip-prinsip taman siswa. Nah, yang ketiga yaitu menyusun kembali institurat menjadi Kofdrat atau majelis tinggi, yang kemudian diubah lagi menjadi majelis luhur. Taman siswa ini memiliki semboyan. Nah, prinsip dasar yang menjadi semboyan taman siswa untuk menjadi seorang guru adalah: yang pertama, ing ngarsa sung tulada, yang artinya di depan memberi teladan atau memberi contoh. Nah, yang kedua yaitu ing madya mangun kasa, yang artinya di tengah membangun prakasa atau semangat. Dan yang ketiga yaitu tutwuri handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan atau memberi dukungan. Nah, selanjutnya yaitu asas pendirian taman siswa. Taman siswa menjadikan bukti kecerdasan intelektual dan kecekatan Ki Hajar Dewantara serta rekan-rekannya. Hal ini terwujud dalam fondasi pendirian taman siswa, yakni asas. Nah, asas taman siswa berisikan 7 pasal sebagaimana yang pertama yaitu pasal pertama yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Nah, yang kedua, pasal kedua yaitu bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah dalam arti lahir dan batin, dapat memerdekakan diri. Pasal ketiga yaitu bahwa pengajaran harus berdasarkan pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Pasal keempat yaitu bahwa pengajaran harus tersebar luar sampai dapat menjangkau seluruh rakyat. Pasal kelima yaitu bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin hendaklah diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan dari siapapun yang mengikat baik lahir maupun batin. Pasal keenam yaitu bahwa setiap konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Pasal yang ketujuh atau pasal yang terakhir yaitu bahwa dalam mendidik anak-anak perlu ada keikhlasan lahir dan batin, mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Selanjutnya yaitu taman siswa setelah kemerdekaan. Salah satu masalah yang dihadapi taman siswa setelah kemerdekaan ialah meninjau kembali hubungan dengan pemerintah kita sendiri, terutama dalam hal penerimaan subsidi. Di kalangan perguruan tinggi, banyak perbedaan dalam menghadapi masalah ini, yaitu mereka dapat menerima subsidi itu dan digunakan untuk pengelolaan sekolah, tapi tetap melihat berapa besar pengaruhnya agar tidak mengganggu prinsip merdeka mengurus diri sendiri, dan mereka yang beranggapan agar melepas sikap oposisi seperti pada masa kolonial karena dianggap tidak cocok saat Indonesia merdeka. Pada tahun 1946 sempat ada keterbukaan untuk menghadapi masa kemerdekaan untuk merumuskan kembali asas dan dasar. Namun dalam pelaksanaannya mengenai subsidi ini masih banyak yang ingin memelihara keadaan seperti yang lalu. Nah, di kalangan para pemimpin sedikitnya terdapat 2 aliran. Yang pertama, aliran yang menginginkan taman siswa terlepas dari sistem pendidikan pemerintah, merupakan lembaga pendidikan yang independen, hidup dalam cita-citanya sendiri dan terus berusaha agar sebagian masyarakat menerima konsep pendidikan nasional. Caranya ialah dengan tetap mempertahankan sistem pondok yang relatif terasing dari masyarakat sekitarnya. Nah, aliran yang kedua ialah mereka yang berpendapat bahwa perkembangan masyarakat Indonesia baru sangat berbeda dengan keadaan zaman kolonial. Oleh karena perubahan perlu dihadapi dengan pemikiran baru. Taman siswa dapat menyumbangkan pengalaman dan keahlian untuk Menteri Pendidikan dalam usahanya
mengembangkan kebijakan politik pendidikan nasional. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang organisasi pendidikan Taman Siswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.